Hei, perkenalkan nama saya Muhammad Ibadur Rahman dari Prodi Sistem Informasi, dan mungkin saya akan memperkenalkan beberapa teman saya. Mbak. Halo, perkenalkan namaku Anastiva Ramasiswanti, biasa dipanggil Iva, dari Prodi Sistem Informasi. Dan Halo, perkenalkan nama saya Alika Fitri Mahmuda dari Prodi S1 Sistem Informasi. dan Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Aziza dari Prodi Sistem Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Aimatus dari Navia dari Prodi Sistem Informasi. dan kami dari Kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen file. Selamat menonton. Konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary stroke atau penyimpanan sekunder. File dapat dibedakan berdasarkan tipe, yaitu tipe data seperti chart, numerik, atau binary. Yang kedua, tipe program. Yang ketiga, tipe directory. Yang keempat, tipe device. Sifat-sifat file adalah persistent, big size, dan shareability. Atribut file terdiri atas satu, nama, disimpan dalam human readable name. Kedua, identifier, unique tag atau number dalam file system. Yang ketiga, tipe dibutuhkan oleh sistem, contohnya .txt. Keempat, lokasi yang berupa pointer to file lokasi di hard disk. Kelima, size, current file size. Keenam, protection untuk mengontrol siapa yang membaca, menulis, dan executing. Yang ketujuh, waktu, data, dan user identification yang berguna untuk memproteksi, mengamankan, dan memonitoring siapa yang menggunakan. Operasi dalam file. Yang pertama, create, menciptakan file. Yang kedua, write, menulis file. Yang ketiga, read, membaca file. Yang keempat, delete, menghapus file. Yang kelima, truncate, menghapus isi, mempertahankan atribut. Yang keenam, seek. Yang ketujuh, open FI, mencari directory struktur pada disk untuk file FI dan memindahkan kontennya ke memori. Yang ketujuh, close FI, memindahkan konten FI dalam memori ke directory struktur pada disk. Kedelapan, close FI, memindahkan konten FI dalam memori ke directory struktur pada disk. Yang kedua, file type, nama dan extension. Berikutnya akan dijelaskan oleh Lutfia. Jenis-jenis file. Mengacu pada pengertian file sebelumnya, kata file ini diperuntukkan untuk bidang komputerisasi. Tentunya, kita setelah memahami file, perlu kita juga mengetahui jenis-jenis file yang ada di komputer. Jenis-jenis file yang ada di komputer ada banyak sekali formatnya. Berikut ini merupakan contoh jenis file yang ada di komputer dan format filenya. Yang pertama, ada file system. Beberapa instansi dalam file system contohnya ada sys, com, back, embed, temp, dan juga x. File system ini berfungsi untuk menjalankan beberapa program di dalam komputer sesuai dengan peruntukannya dan juga menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal ke dalam komputer. Yang kedua adalah file video. Beberapa instansi pada file video adalah MVG, WMF, MP4, 3GP, YFI, FLV, KV. Masing-masing instansi ini menunjukkan bahwa masing-masing video memiliki jenis pemutar yang berbeda. Tidak semua jenis video dapat diputar dengan software yang biasanya terinstal di dalam komputer. Ada beberapa jenis video yang hanya bisa diputar dengan software tertentu. Yang ketiga ada file dokumen. Beberapa instansi pada file dokumen yang adalah docs, ODT, GLS, ODS, PDF, PPT, dan juga TXT. Masing-masing instansi tersebut menunjukkan jenis file di dokumennya dan hanya bisa dibuka oleh di dalam komputer yang terinstall software atau aplikasi yang sesuai. Yang keempat ada file gambar. Beberapa instansi file gambar diantaranya adalah JPG, JPEG, PNG, GIF, TIT, dan lain-lain. Pada umumnya, gambar yang dihasilkan oleh kamera digital ataupun kamera manual akan berekstensi JPG atau JPEG. Gambar berekstensi dan juga PNG dan lainnya biasanya hasil penyimpanan dari software tertentu, misalnya Photoshop, Corel Draw, dan juga AutoCAD, dan lain-lain. Yang kelima ada file suara. Beberapa instansi file suara diantaranya adalah WAV, MP3, MIDI, dan juga RM, sama halnya dengan file komputer lainnya.
tidak semua file suara ini dapat dibuka dengan satu aplikasi. Selain yang disebutkan di atas, masih ada banyak jenis file yang ada di dalam komputer sesuai peruntukannya. Pada umumnya, masing-masing jenis file komputer dikelompokkan dalam folder khusus sesuai dengan jenisnya komputer. Dengan pengelompokan file ini yang ada di dalam folder khusus, maka user akan dapat menemukan file tersebut dengan mudah ketika dibutuhkan. Setiap file tentunya memiliki struktur tersendiri. Struktur yang ada pada file tersebut tentunya sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya. Berikut penjelasan mengenai beberapa struktur file. Yang pertama, urutan byte tidak memiliki sebuah struktur, maka sistem operasi tidak akan tahu mengenai apa saja yang ada di dalam file tersebut. Yang kedua, file yang dibentuk dengan urutan record dengan panjang yang tidak berbeda serta penggunaan struktur internal di dalamnya. Operasi di read akan melakukan pembacaan pada satu record, sedangkan operasi write akan melakukan append atau overwrite pada satu record. Ketiga, file yang tercipta akibat pembentukan struktur organisasi record. Ukuran dari setiap record tidak harus sama, dan setiap record yang sama akan mengandung field P. Tree record akan diurutkan berdasarkan oleh kata kunci dari record tersebut. Metode akses. File menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca oleh memori. Terdapat beberapa cara untuk mengakses informasi pada file, yaitu yang pertama ada sequential access atau akses yang berurutan. Akses yang berurutan merupakan metode akses yang paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan, satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model tab dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, read next, dan juga reset. No read after last write atau reword. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi IO. Operasi write menambah ke akhir file dan ke akhir material pembacaan baru atau new end of file. File dapat di-reset ke awal dan sebuah program untuk meloncat maju atau mundur ke end record. Yang kedua, ada random access. Dalam ilmu komputer, akses random kadang-kadang diakses langsung adalah kemampuan untuk mengakses elemen pada posisi sewenang-wenang secara berurutan dalam waktu yang sama. Terlepas dari ukuran urutan, posisi adalah sewenang-wenang dalam arti bahwa hal itu tidak dapat diprediksi. Sehingga penggunaan istilah random di akses acak kebalikannya adalah akses sequential, di mana elemen jarak jauh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengakses. Sebuah ilustrasi khas perbedaan ini adalah untuk membandingkan naskah kuno. Sequential, semua materi sebelum data yang diperlukan harus membuka gulungan atau buku, sedangkan kalau random dapat segera membuka untuk setiap halaman atau secara acak. Sebuah contoh yang lebih modern adalah kaset. Sequential, Anda harus dapat cepat maju melalui lagu-lagu sebelumnya untuk mendapatkan yang kemudian. Dan CD atau akses-akses Anda dapat melompat ke trik yang Anda inginkan. Dalam struktur data, akses random berarti kemampuan untuk mengakses setiap entry dalam daftar di konstan, yaitu independen, dan posisinya dalam daftar dan ukuran list, yaitu satu waktu. Sangat sedikit struktur data dapat menjamin hal ini. Selain array dan struktur, terkait seperti array dinamis. Akses random ini sangat penting atau setidaknya berharga untuk banyak algoritma seperti pencarian biner, pemilihan integer, atau versi tertentu dari saringan Eratosthenes. Struktur data lainnya seperti daftar terkait mengorbankan akses secara acak yang untuk membuat atau menyisipkan efisien, menghapus dan pemesanan ulang data. Pohon biner atau self-branching pencarian dapat memberikan kompromi yang dapat diterima, di mana waktu akses yang sama bagi setiap anggota koleksi dan hanya tumbuh logaritme dengan ukurannya. Yang ketiga ada associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan buka berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak tergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory change. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Sylvia Ajiza. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah media penyimpanan dalam file. Sebelum itu, apa sih media penyimpanan itu? Media penyimpanan dalam file dalam manajemen file adalah pengolahan file mulai dari menggunakan menu pull-down, membuat folder, membuat file baru, menyimpan, mengedit, dan membuka file yang sudah pernah dibuat. Kemudian, manajemen file yang baik akan berpengaruh dalam kelancaran dan kecepatan dalam media penyimpanan. Yang pertama akan saya bahas yaitu menggunakan menu pull-down. Menu pull-down adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Menu pull-down ditampilkan dalam baris menu atau disebut dengan menu bar
Contoh menu pull-down pada Microsoft Word adalah File, Edit, View, Insert, Format, Tool, Tabel, dan Windows. Kemudian yang kedua, membuat lokasi penyimpanan file atau disebut dengan folder. Apabila kamu ingin membuat lokasi penyimpanan khusus pada hard disk, selain pada folder My Document, maka kamu harus membuat sebuah lokasi penyimpanan yang dinamakan folder. Kemudian, membuat file baru. Untuk membuat file baru dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu klik file new atau new file sehingga muncul kontak jendela. Langkah yang kedua, setelah jendela di atas muncul, klik blank dokumen yang terdapat pada teks panel. Kemudian menyimpan file baru atau disebut dengan save as. Setelah kamu membuat naskah atau data pada program aplikasi yang dapat dibuka kembali, maka kamu harus menyimpan dokumen tersebut ke dalam sebuah lokasi yang kamu inginkan. Adapun langkah penyimpanan dokumen atau file adalah yang pertama, klik save as pada menu file sehingga muncul kotak dialog save as. Langkah kedua, klik tombol save maka dokumen akan segera disimpan secara otomatis pada lokasi penyimpanan yang kamu inginkan. Sedangkan untuk pembatalan, klik tombol cancel. Selanjutnya, mengedit file atau terdapat ada cut, copy, delete. Mengedit sebuah file meliputi memindahkan file dari folder yang satu ke folder yang lain atau disebut dengan cut. Kemudian yang kedua, menyalin sebuah file atau disebut dengan copy. Yang ketiga yaitu menghapus sebuah file atau disebut dengan delete. Yang terakhir yaitu memanggil file atau disebut dengan open. Ada beberapa cara untuk memanggil atau membuka kembali file yang sudah tersimpan. Kedua diantaranya adalah memanggil lewat kontak jendela exploring, yaitu yang pertama, pilih dan klik open maka file akan segera dibuka. Yang kedua, cara kedua yaitu klik ganda atau double klik file yang akan dibuka, maka file tersebut akan segera terbuka. Itulah penyampaian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Ibad. Contoh unit API. Apa unit testing? Unit testing adalah jenis pengujian perangkat lunak, di mana masing-masing unit atau komponen suatu perangkat lunak diuji. Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa setiap unit kode perangkat lunak melakukan seperti yang diharapkan. Unit testing dilakukan selama pengembangan atau fase pengodaan aplikasi oleh pengembang. Unit testing mengisolasi bagian kode dan memverifikasi kebenarannya. Unit dapat berupa fungsi, metode, prosedur, modul atau objek individual. Mengapa unit testing? Terkadang pengembangan perangkat lunak berupa penghemat waktu dengan melakukan pengujian unit minimal. Ini adalah mitos karena melewatkan pengujian unit mengarah ke biaya perbaikan cacat yang lebih tinggi selama pengujian sistem, pengujian iterasi, dan bahkan pengujian beta setelah aplikasi selesai. Aspek testing, sistem testing, internal testing, unit testing. Tingkat pengujian unit. Satu tes unit membantu untuk memperbaiki di awal siklus pengembangan dan menghemat biaya. Ini membantu pengembang untuk memahami basis kode dan memungkinkan mereka untuk membuat perubahan dengan cepat. 3. Tes unit yang baik berfungsi sebagai dokumentasi proyek. Yang keempat, tes unit membantu penggunaan kembali kode, migrasikan kode Anda dan tes Anda ke proyek baru Anda. Cek kode hingga tes berjalan lagi. Cara melakukan pengujian unit. Unit testing terdiri dari dua jenis, manual dan otomatis. Pengujian unit umumnya otomatis tetapi memilih dapat dilakukan secara manual. Rekayasa perangkat lunak tidak mendukung suatu sama lain, tetapi
otomatisasi lebih disukai. Di bawah pendekatan otomatis, pengembang menulis bagian kode dalam aplikasi hanya untuk menguji fungsi. Mereka nantinya akan berkomentar dan akhirnya menghapus kode tes ketika aplikasi siap digunakan. Pengembang juga dapat mengisolasi fungsi untuk mengujinya dengan lebih ketat. Ini adalah praktek pengujian unit yang lebih menyeluruh, yang melibatkan salin dan tempel kode ke lingkungan pengujian sendiri daripada lingkungan alaminya. Jika seseorang coder umumnya menggunakan kerangka unit test untuk mengembangkan kasus uji otomatis, menggunakan karakter kerja otomatis, mengembangkan kode, membuat kriteria dalam tes untuk memverifikasi kebenaran kode. Selama pelaksanaan kasus uji, perangkat kerja mencatat kasus uji. Banyak perangkat kerja juga akan secara otomatis memandai dan melaporkan secara ringkas kasus pengujian yang gagal ini. Teknik pengujian unit. Teknik cakupan kode yang digunakan dalam pengujian terpadu tercantum di bawah ini. Cakupan pernyataan, cakupan keputusan, cakupan cabang, cakupan kondisi, cakupan mesin, freeze, state. Nah, untuk pengujian unit objek mob. Pengujian unit bergabung pada objek tiruan yang dibuat oleh penguji bagian kode yang belum menjadi bagian dari aplikasi lengkap. Benda-benda tiruan mengisi bagian-bagian yang hilang dari program. Misalnya, ada pengujian memiliki fungsi yang memerlukan variabel dan objek yang belum dibuat. Dalam pengujian unit, itu akan diperhitungkan dalam objek tiruan yang dibuat, sementara semata-mata untuk tinjauan menguji unit dilakukan pada bagian kode tersebut. Alat uji unit. Ada beberapa alat otomatis tersedia untuk membantu pengujian unit. Antara lain, Junit. Junit adalah alat pengujian gratis yang digunakan untuk bahasa pemrograman Java. Ini memberikan pernyataan untuk mengidentifikasi metode pengujian alat. Alat ini menguji data terlebih dahulu dan kemudian disisipkan dalam potongan kode. Yang kedua, NuUnit. Unit banyak digunakan perangkat kerja. Unit testing digunakan untuk semua bahasa net. Ini adalah alat open source yang memungkinkan penulis skripsi secara manual. Ini mendukung tes berbasis data yang dapat berjalan secara paralel. Yang ketiga, Gmosquit. Gmosquit adalah alat pengujian unit open source. Ini adalah alat cakupan kode dengan metrik, garis, dan jalur. Ini memungkinkan mengecek IP dengan sintaks, perekaman, dan verifikasi. Alat ini menawarkan cakupan garis, cakupan jalur, dan cakupan data. EMA adalah toolkit open source untuk menganalisis dan melaporkan kode yang ditulis dalam bahasa Jawa. EMA mendukung jenis cakupan seperti metode garis, blok dasar. Ini berbasis Java sehingga tanpa dependensi pustaka eksternal dan dapat mengakses kode sumber. PHP Unit adalah alat pengujian unit untuk programmer PHP. Dibutuhkan bagian kecil dari kode yang disebut unit dan menguji masing-masing secara terpisah. Alat ini juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan metode penegasan yang telah ditentukan sebelum untuk menyatakan bahwa suatu sistem berperilaku dengan secara tertentu. Test Driver Development (TDD) dan unit testing. Pengujian unit dalam TDD melibatkan penggunaan kerangka pengujian yang luas. Kerangka uji unit digunakan untuk membuat tes unit otomatis. Kerangka kerja pengujian unit tidak unit untuk TDD. Tetapi mereka penting untuk itu. Di bawah ini kita melihat beberapa hal yang dibawa TDD ke dunia pengujian unit. Tes ditulis sebelum kode, tergantung pada kerangka pengujian. Semua kelas dapat aplikasi uji, interaksi yang cepat dan mudah dimungkinkan. Seperti itu. Dilanjut dengan materi selanjutnya. File system atau manajemen file merupakan metode struktur data yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file dalam satu partisi. Manajemen file mempunyai fungsi yaitu 1. Cara kerja secara bersamaan. 2. Menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. 3. Mampu melakukan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan file. 4. Informasi dapat tersimpan dengan aman dan rahasia.
Pengorganisasian file. Elemen pokok sistem akses adalah cara record diorganisasikan atau distrukturkan. Ada beberapa kriteria umum dalam pemilihan organisasi file, yaitu yang pertama ada redundasi yang kecil, 2. Pengaksesan yang cepat, 3. Kemudahan dalam memperbarui, 4. Pemeliharaan yang sederhana, 5. Kehandalan yang tinggi. Selain itu, terdapat 6 organisasi atau pengaksesan dasar. Di antaranya yaitu file merupakan struktur dasar yang paling dasar dari sebuah struktur file. File adalah file dengan organisasi terurut. File berindex merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequence dan random file. File berindeks majemuk merupakan file yang terdiri dari manifold dan file berindeks. File berhash merupakan metode menilik keaslian dari suatu media. File cincin merupakan metode pengorganisasian file yang berorientasi pada pemrosesan subset dari record secara efisien. Thanks for watching.